Tahukah kamu? Setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya, Palembang tidak hilang dari sejarah. Dari reruntuhan itu muncul kekuatan baru, Kesultanan Palembang Darussalam. Pada abad ke-16, datang seorang tokoh dari Jawa bernama Ki Gede-ing Suro. Ia adalah keturunan langsung dari Kerajaan Demak. Bersama pengikutnya, Ki Gede membangun kekuasaan baru di tanah Palembang. Tahun 1659, Kesultanan Palembang resmi berdiri. Sultan pertamanya adalah Sultan Abdurrahman. Kesultanan ini menjadi pusat penyebaran Islam, budaya, dan perdagangan di Sumatera Selatan. Inilah awal dari kisah besar yang akan kita telusuri bersama. Follow dan ikuti terus seri sejarah Kesultanan Palembang. Setelah berdiri kokoh, Kesultanan Palembang memasuki masa kejayaannya. Sungai Musi menjadi jalur perdagangan utama, menghubungkan Palembang dengan pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok. Istana megah berdiri di tepi sungai, lengkap dengan adat istiadat dan tata krama kerajaan yang khas. Islam berkembang pesat dengan masjid dan madrasah tumbuh di berbagai sudut kota. Kesultanan ini juga terkenal dengan seni musik, tari, dan kain songket yang indah. Palembang saat itu bukan sekadar ibu kota, tapi simbol kekayaan budaya Melayu Islam di Sumatera Selatan. Inilah masa di mana Palembang bersinar terang di antara kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya. Kesultanan Palembang bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga keindahan budaya. Salah satu peninggalan paling megah adalah Masjid Agung Palembang, yang dibangun abad ke-18, memadukan gaya Tiongkok, Eropa, dan Nusantara. Di masa Kesultanan, keraton megah berdiri di tepian Sungai Musi, lengkap dengan balairung, benteng, dan taman. Songket Palembang, kain mewah berhias benang emas, jadi simbol kemegahan istana. Seni tari seperti gending Sriwijaya menampilkan gerak anggun khas istana Melayu. Setiap upacara kerajaan diiringi musik gamelan khas Palembang. Warisan ini bukan sekadar cerita, tapi masih hidup hingga hari ini. Masih banyak yang belum kamu tahu. Kesultanan Palembang tidak tunduk begitu saja pada penjajah. Pada awal abad ke-19, Belanda mulai mengincar Palembang karena letaknya yang strategis dan kayanya hasil bumi. Sultan Mahmud Badarudin II, tokoh karismatik dan pemberani, menolak tunduk pada tekanan kolonial. Tahun 1819 dan 1821, dua perang besar terjadi, Perang Palembang Ina dan II. Sultan dan rakyat Palembang melakukan perlawanan sengit melawan senjata modern Belanda dengan semangat jihad dan cinta tanah air. Meski akhirnya kalah karena kekuatan militer yang timpang, semangat perjuangan itu jadi simbol keberanian. Nama Sultan Mahmud Badarudin II kini diabadikan sebagai pahlawan nasional. Inilah bukti bahwa Palembang tak pernah diam saat diinjak. Setelah perlawanan besar melawan Belanda, nasib Kesultanan Palembang mulai goyah. Tahun 1821, Belanda berhasil menguasai benteng utama di Palembang. Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Kesultanan Palembang resmi dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1825. Keraton dihancurkan, sistem kerajaan dihapus, dan pemerintahan kolonial didirikan. Warisan istana hanya tersisa dalam cerita rakyat dan ingatan sejarah. Namun, semangat perjuangan dan jati diri Melayu Islam tetap hidup di tengah masyarakat Palembang. Akhir sebuah kesultanan, tapi awal dari perlawanan panjang bangsa Indonesia. Meski Kesultanan Palembang dibubarkan 2 abad lalu, warisannya tidak pernah benar-benar hilang. Masjid Agung Palembang masih berdiri megah, menjadi saksi bisu masa kejayaan. Kain songket Palembang tetap ditenun dengan tangan, diwariskan lintas generasi. Tarian gending Sriwijaya masih ditampilkan dalam upacara kenegaraan dan budaya. Adat istiadat Melayu Islam tetap hidup di tengah masyarakat kota. Bahkan, nama Sultan Mahmud Badarudin II kini menjadi nama bandara dan stadion sebagai penghormatan. Inilah bukti bahwa sejarah bukan hanya masa lalu,
tapi juga identitas masa kini. Kesultanan dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Badarudin III. Hingga saat ini, Kesultanan Palembang masih tetap terjaga. Walaupun keraton kesultanan telah hilang, namun status kesultanan masih tetap terjaga dan diteruskan oleh penerus keturunannya sampai saat ini. Dan semangatnya tetap hidup di hati rakyat Palembang.